Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin tahunan kita, yakni pengajian menjelang buka Ramadan. Alhamdulillah, pengajian menjelang buka Ramadan ini sudah berjalan, kalau tidak salah ini tahun yang keempat. Ya, mudah-mudahan tetap bisa berjalan dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari Ahad ini, kalau sesuai jadwal yang akan mengisi Pak Fadil, tetapi nampaknya Ahad ini beliau belum bisa undur, sehingga ya izinkan saya untuk menggantikan Pak Fadil sekaligus mengawali seluruh rangkaian kajian menjelang buka ini. Nanti ada beberapa ustadz yang lain yang akan mengisi acara kajian menjelang buka ini. Di samping ada Pak Fadil, ada juga Pak Haji Ahmad Daroji. Karena beliau ini orang-orang sibuk, itu kita jadwal hari Ahad, itu pun juga tidak setiap Ahad jadi gantian sebenarnya. Pak Daroji dengan Pak Fadil itu mudah-mudahan ya beliau bisa nanti. Kemudian saya sendiri nanti insya Allah setiap hari Senin. Lalu kemudian ada Pak Taslim, ada Pak Musa, ada Pak Masrur, ada Pak Rosim, ada Pak Rizza, ya, sehingga rata lah setiap hari itu ganti-ganti. Mudah-mudahan tambah bervariasi. Nah, untuk Pak Abdul Rahmat yang dulu juga mengisi setiap sore seperti ini hari Selasa kalau tidak salah dulu, ya itu akan difokuskan pada yang setiap zuhur gitu. Ya, jadi untuk sorenya Pak Abdul Rahmat tidak mengisi, tapi fokus ke yang pada zuhur. Tapi hari ini tadi kosong, belum ada Pak Abdul Rahmat. Setelah saya cek, ternyata beliau masih ada di Rembang, dan nampaknya sampai hari Selasa atau apa itu, sehingga mungkin hari Rabu baru bisa dimulai untuk yang kajian kitab Al-Hikam setiap Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kajian menjelang buka ini, saya akan mengambil materi dari kitab Nasaihul Ibad yang berisi nasihat-nasihat bagi para hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang sangat terkenal di kalangan pesantren, dan
kitab ini menjadi enak dan mudah untuk difahami dan mudah-mudahan untuk juga dilaksanakan itu karena nasihat-nasihatnya itu dikelompokkan ke dalam bagian-bagian dari mulai ada yang dua nasihat begitu, lalu ada yang 3-3, ada yang 4-4, ada yang 5-5, ada yang 6-6, sampai dengan ada yang 10. Jadi mudah diingat dan mudah difahami mudah-mudahan dan mudah-mudahan mudah diamalkan. Baik, ini saya mulai dari nasihat yang isinya 2-2 ya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga sebelum kita mulai, memang nasihat-nasihat atau untaian kalimat yang ada di sini ini bermacam-macam sumbernya. Ya. Sebagian dari hadis dan sebagian dari asar. Asar itu adalah pangandikan para sahabat. Jadi kalau hadis kita semua sudah tahu itu pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk asar itu adalah merupakan dawuh atau pangandikan dari para sahabat. Nah, yang makalah yang pertama ini yang tadi makalah yang berisi 2 hal, 2 nasihat. Ini merupakan sabda Nabi yang berbunyi khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada 2 hal, ada 2 perkara. La syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada hal lain yang melebihi keutamaannya dari yang 2 itu. Yaitu yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah, dan yang kedua an-naf'u lil muslimin, yaitu berbuat, berkata, bertindak yang memberikan manfaat bagi orang-orang muslim. Mari kita uraikan lebih lanjut dari 2 hal yang sederhana ini. Sederhana tapi tentu saja ya sangat luar biasa ini sebenarnya. Yang pertama al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi menyatakan bahwa iman kepada Allah itu merupakan hal yang paling utama, yang tidak ada lagi yang melebihi keutamaannya, ya saya kira siapapun sepakat itu, saya kira tidak ada yang keberatan, yang membantah. Ya karena iman itu memang dasar segalanya. Iman itu fondasi segalanya. Iman itu landasan segalanya. Semua hal yang ada di dalam ajaran Islam itu ya bertumpu atau berdasar pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam Al-Quran sangat menarik ini. Konsep iman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diibaratkan dengan hal yang sangat sederhana, tapi
ya sangat mudah dipahami dan itu jelas menunjukkan bahwa iman itu memang sangat penting dan luar biasa tadi itu. Posisinya atau kedudukannya dalam seluruh ajaran Islam. Iman itu oleh Allah digambarkan seperti orang melakukan kontrak jual beli. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, saya agak lupa itu ayatnya, kalau tidak salah ayat 111 kalau tidak salah. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilihi dan seterusnya. Sesungguhnya Allah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman itu dengan surga. Jadi dalam kontrak jual beli ini ada pihak yang membeli, yaitu Allah, yang dibeli orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin itu di situ lebih dieksplisitkan lagi, yang dijual ya seluruh yang ada pada dirinya, diri dan termasuk hartanya. Lalu harganya surga. Nilai pembeliannya itu surga. Ini menarik. Jadi iman itu oleh Allah digambarkan dengan kontrak jual beli. Dengan kata lain, kalau orang itu sebenarnya kalau sudah melakukan kontrak jual beli dengan Allah dengan menyatakan beriman itu, ya sesungguhnya orang yang beriman itu ya telah menyerahkan diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kalau kita melakukan kontrak jual beli dengan orang lain, kalau misalnya barang yang kita jual itu mobil kita misalnya dengan harga 100 juta, begitu sudah terjadi akad jual beli, maka mobil itu menjadi berpindah tangan. Mobil itu tidak lagi menjadi milik kita, tapi menjadi milik yang membeli. Lalu mobil itu mau digunakan apa saja oleh yang membeli ya terserah, wong itu sudah menjadi haknya si pembeli. Nah, uang yang 100 juta menjadi milik kita. Ya terserah juga, uang yang 100 juta itu mau kita apakan ya, karena sudah menjadi milik kita ya terserah kita. Lah hanya saja bedanya memang pembelian yang diberikan oleh Allah itu harganya atau imbalannya tidak sekarang, tidak seketika, tapi nanti surga itu. Ya. Nah ini yang kadang-kadang orang lalu kemudian masih belum sepenuhnya kemudian serius di dalam melakukan kontrak jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ayat tadi itu kemudian lanjutkan dengan lanjutan seperti ini.
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'atikum alladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas begini. Karena orang mukmin itu sudah menjual dirinya kepada Allah, baik diri dan hartanya tadi itu, maka orang mukmin itu ya diperintahkan Allah apa saja itu ya kemudian mau begitu. Oh, memang sudah tidak menjadi miliknya lagi, sudah menjadi milik Allah. Maka misalnya orang mukmin diperintahkan untuk sholat, ya sholat. Wong memang itu sudah merupakan bagian dari kontrak jual belinya. Apalagi sholat itu hanya merupakan sekedar ya melaksanakan hal yang sifatnya mengucapkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Diperintahkan puasa, ya meskipun itu berat, harus menahan lapar, harus menahan haus, ya dilakoni karena memang sudah merupakan bagian dari kontrak jual belinya tadi itu. Diperintahkan zakat, harus mengeluarkan hartanya, ya dikeluarkan. Uang harta itu juga merupakan bagian yang sudah diserahkan pada Allah juga dalam kontrak jual beli tadi itu. Disuruh haji, ya haji. Bahkan kalau harus misalnya diperintahkan untuk berperang di jalan Allah, itu pun orang yang beriman juga berangkat. Karena apa? Karena memang dirinya itu sudah termasuk juga yang dijual pada Allah itu. Makanya para sahabat dulu ketika ada perintah untuk berjuang di jalan Allah, harta seberapapun diberikan. Ya. Dirinya meskipun harus nanti misalnya dalam perang itu di situ digambarkan fayaqtuluna wa yuqtalun. Berperang itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinannya bisa membunuh, kalau tidak membunuh ya terbunuh, ya berangkat. Nah, sampai segitu. Karena memang sudah merupakan kontrak jual beli tadi. Ya. Jadi makanya iman itu jadi segalanya. Jadi memang dasarnya. Karena memang tadi itu. Ya. Semacam kontrak jual beli yang kita itu memang sudah berjanji kepada Allah. Gitu. Jadi dengan kita menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya pada saat itu kita sudah melakukan kontrak jual beli dengan Allah. Makanya dalam penjelasan lain orang sering menggambarkan iman itu ibarat apa ya? Setrum itu ya. Dalam listrik itu ya. Nah, kalau ada strumnya itu ya disuruh sholat ya sholat, nyetrum. Ya. Kalau ada setrumnya, ada imannya, ada waktu bulan Ramadan datang ya puasa, malamnya ya tarawih. Ya. Karena memang ada strumnya, ada imannya tadi itu. Ya kalau tidak ada, tidak nyetrum. Jadi ibarat ini karena ada strumnya, begitu dinyalakan begini ya bunyi. Tapi kalau tidak ada strumnya, ya tidak bunyi. Kalau strumnya sempurna, bunyinya sempurna. Tapi kalau strumnya tidak beres, misalnya waktu terganggu, ya erek. Ya. Itu biasanya kan sok begitu ya, sok itu kan tidak terganggu itu, ya seperti itu. Nah ini saya itu dasarnya iman. Ya. Jadi kalau ada iman itu berarti ada strumnya tadi. Ya. Waktunya azan subuh, karena ada strumnya, iya strum, bangun itu. Kalau tidak ada strumnya, ya tidur terus. Wong tidak ada strumnya. Ya.
zakat, ya. Ada bangun panti, ada strongnya ya rebutan. Kalau tidak ada strongnya, lo ya tidak, ngapain? Tidak ada strongnya. Nah, makanya jadi selama ada iman di dalam diri kita itu, ya ibarat aliran listrik yang ada strumnya tadi itu sehingga bunyi. Ya. Ya. Jadi ada speaker gini ya bunyi, ada televisi ya bunyi. Ibu-ibu bikin roti lebaran. Ya. Kalau muterkan capek pakai mixer ya bunyi. Ya. Ibu-ibu rambutnya basah, kepingin yang cepat kering ya pakai apa itu hair dryer ya bunyi begitu kan ya. Pengen buka puasa segar gitu ya, ngejus ya, jalan mixernya bunyi. Jadi kalau ada imannya itu strong. Ibarat ada strongnya itu ya bunyi semua. Ya. Nah kalau imannya nggak ada, ya, atau imannya itu misalnya kok ya nggak begitu bagus strongnya tadi itu, ya kadang-kadang bunyi tapi bunyinya bunyi rodok soak, ya, gitu ya. Nah, ini ya, jadi tergantung iman. Jadi semuanya tergantung iman tadi. Beratnya kayak apapun. Kalau sudah iman yang berbicara, maka akan menjadi mudah. Ya bayangkan misalnya, ya sebenarnya kalau saya mau jujur ya, yang namanya, kalau ada orang mengatakan, wah itu ringan lah, mudah. Kalau mau jujur berat. Sholat itu berat sebenarnya. Al-Quran juga mengatakan berat. Wa innaha lakabiratun. Berat. Tapi ada pengecualiannya, illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi Al-Quran tidak mengatakan sholat itu ringan, enggak. Sholat itu berat. Lah gimana enggak berat dong? Kita mestinya harusnya santai, atau kalau mulai subuh ya misalnya, kita seharusnya masih boleh tidur. Ya. Itu kita terpaksa harus bangun. Berat itu. Apalagi harus ke masjid. Ya. Berat. Coba kayak seperti Pak Effendi itu, jauh seperti itu. Bunda Saling itu, jauh seperti itu. Berat sebenarnya itu. Kalau berangkat mungkin agak ringan, kata turun. Dan kalau pulang, berat sekali. Ya tapi karena ada strumnya tadi langsung nyala. Karena ada iman. Puasa ya saya terus terang aja, kalau saya itu puasa itu beratnya bukan main. Betul, berat puasa itu. Ya. Tapi karena ada strong tadi itu, yang berat itu kemudian ya alhamdulillah kemudian bisa teratasi, tantangan apapun itu terhadap. Dan ini bukan pengalaman 1-2 orang, hampir semua orang mengatakan begitu. Zakat, itu apa ringan, berat itu. Lu mulai golek duit iki direwangi nganti. Ya Allah, ya. Tapi itu yang diperintahkan agama ya dengan senang hati kita lakukan itu. Haji, apalagi itu ya duit, ya tenaga, ya pikiran. Tapi karena itu perintah ya dilakukan dengan senang. Nah ini sekali lagi semuanya ini berangkat atau berdasar dari iman tadi. Ya. Keyakinan kepada Allah, keyakinan akan adanya Allah, dan keyakinan bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Ini penting. Maka khusyuk itu dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah itu
dijelaskan sendiri oleh Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah kamu betul-betul yakin akan bertemu dengan Allah. Dan kamu yakin betul nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Jadi dengan keyakinan kita bahwa kita ini hidup sementara, besok kita pasti akan mati. Kita nanti akan bertemu dengan Allah. Segala hal yang kita lakukan akan diperhitungkan. Ini akan menjadikan kita menjadi tadi terdorong menjadi mudah untuk melakukan amal perbuatan. Nah, kalau orang-orang yang sulit untuk berbuat baik, sangat mungkin sebenarnya imannya tidak sungguh-sungguh. Keyakinannya akan bertemu dengan Allah itu tidak sungguh-sungguh itu sebenarnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh beriman pada Allah, sungguh-sungguh yakin akan bertemu dengan Allah, maka tadi kata Al-Quran, sholat yang semula berat menjadi ringan, puasa yang semula berat menjadi ringan, zakat yang semula berat menjadi ringan, haji yang semula berat menjadi ringan. Apalagi ibadah-ibadah yang lain, rukun Islam yang berat-berat saja itu menjadi ringan. Apalagi yang lain, insya Allah akan menjadi lebih ringan lagi untuk bisa dilaksanakan. Jadi sekali lagi dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya iman inilah yang perlu betul-betul dirawat, ya. Perlu betul-betul perhatikan, ya, dipupuk, ya. Sebab nuwun sewu, Bapak dan Ibu, iman itu memiliki sifat tidak tetap, ya, tidak konstan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa tebal, bisa tipis, bahkan bisa datang dan bisa pergi. Itu iman. Makanya harus dirawat betul dengan baik-baik, dijaga betul dengan baik-baik, dipupuk betul dengan baik-baik. Nah, caranya apa? Caranya bagaimana memupuk iman itu, memelihara iman itu? Ya, di antara cara yang paling bagus, ya dengan datang di majelis taklim seperti ini. Datang di majelis zikir, datang di masjid, ya, untuk melaksanakan aktivitas ibadah bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Dengan begitu, insya Allah iman kita akan semakin kuat, karena kita saling menguatkan. Jadi insya Allah dengan cara begini ini kita saling dikuatkan, saling menguatkan iman kita ini. Ya. Dengan begini insya Allah kita akan bersama-sama memupuk iman kita ini. Tapi kalau kita sudah jarang, ya, datang ke masjid, datang ke pengajian, bisa jadi iman kita itu menjadi menurun, tipis. Nah, itulah sebabnya maka saya berkali-kali mengatakan kita ini perlu saling menguatkan, saling menasehati, saling mendukung, saling mendorong. Ya. Kadang-kadang ada teman kita yang goyang, kita tegakkan. Teman kita yang lagi jarang datang, kita kunjungi, ayo. Ya. Itu penting itu. Dalam rangka memupuk iman bersama-sama. Ya. Jadi dengan iman ini sekali lagi, Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah segala hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita itu bisa kita laksanakan, menjadi mudah untuk bisa kita laksanakan.
Nuwun sewu maghrib jam berapa? Enggak, jadwal atau enggak jadwal? Di mana? Coba. Jam 37 ya kayaknya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai maghrib dan kita syukuri kita sudah menyelesaikan puasa kita hari yang pertama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا سبحان الله